Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nur Hasanah. Hari ini saya akan berbagi tentang sebuah penyuluhan penting yang saya lakukan, yaitu penyuluhan tentang narkoba di lingkungan sekitar, khususnya yang menyasar kepada kelompok-kelompok remaja seperti kita ini yang masih berentang umur 15-24 tahun. Saat ini, penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu masalah serius di banyak kota. Tidak hanya di kota Bandung saja. Di kota-kota besar lainnya pun masalah mengenai narkoba ini sangat memprihatinkan. Data dari BNE Kota Bandung sendiri pada tahun 2023 itu menunjukkan bahwa sebanyak 150 orang menjalani rehabilitasi dan 25 orang menjalani pasca rehabilitasi. Dan yang lebih mengkhawatirkan, mayoritas penggunanya adalah remaja. Biasanya yang berusia 15 tahun sampai 24 tahun. Dan ironisnya ini, program penyuluhan yang sebelumnya sering dilakukan itu dinilai kurang efektif dalam menyentuh kesadaran para remaja tersebut. Oleh karena itu, perlu pendekatan baru yang lebih tepat sasaran dan menyentuh sisi emosional logika mereka. Selain anak-anak remaja juga ya, orang-orang dewasa juga tidak luput dari menggunakan narkoba. Apalagi orang-orang yang sekarang tuh harus begadang, bekerjanya sampai larut malam gitu. Mereka pasti membutuhkan stamina agar di tempat kerjanya itu mereka tidak ngantuk atau gimana. Kadang memakai sesuatu narkoba untuk membangkitkannya. Tapi hal tersebut itu malah menjadi penyalahgunaan ya, yang seharusnya tidak dilakukan. Lalu bagaimana sih cara mengatasi ini gitu? Nah, tujuan dari penyuluhan ini tuh ada 3 ya. Yang pertama itu untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya narkoba. Mereka itu harus tahu dampak jangka panjangnya seperti apa jika memakai narkoba tersebut. Kedua, mengurangi angka penyalahgunaan narkoba dengan target penurunan sebesar 20% dalam 1 tahun. Untuk mengurangi penyalahgunanya gimana sih? Melakukan penyuluhan atau kita orang terdekatnya gitu saling mengingatkan satu sama lain untuk tidak memakai narkoba, karena karena memakainya saja udah salah, apalagi penggunaannya tuh disalahgunakan. Ketiga, membekali remaja atau anak-anak sekarang agar nanti dewasa tuh dengan keterampilan sosial, agar mereka itu mampu menolak ajakan narkoba dan mengambil berani sikap untuk menolak memakai narkoba. Lalu, pendekatan apa sih yang digunakan dalam pendekatan andragogi ini? Kami melakukan pendekatan andragogi yang menekankan pembelajaran aktif berbasis pengalaman dan partisipasi. Beberapa metode yang diterapkan yaitu diskusi kelompok, simulasi peran dan studi kasus. Diskusi kelompok, nanti orang-orang akan diajak untuk saling berbagi pengalaman dan pandangan-pandangan mereka tentang narkoba. Mereka akan berbincang satu sama lain dan saling berbagi pengalamannya tentang narkoba, pengetahuan mereka tentang narkoba seperti apa. Simulasi peran, peserta itu akan melatih keterampilan menolak ajakan narkoba dalam situasi yang direkayasa menyerupai kenyataan. Ketiga, studi kasus. Nanti kita akan bersama-sama membedah kasus nyata penyalahgunaan narkoba, lalu menganalisis dampaknya pada individu dan lingkungan sekitar. Seperti itu. Nah, lalu dalam pelaksanaan kegiatannya seperti apa? Ada 3 tahapan dalam pelaksanaan kegiatan ini. Yang pertama, ada ceramah informasi. Nanti akan ada seseorang dari misalnya dari BNN atau narasumber dari BNN atau siapapun yang akan menjelaskan secara komprehensif
tentang jenis-jenis narkoba, dampaknya dalam jangka panjang, serta hukum apa sih kalau kita menyalahgunakan narkoba tersebut. Terus kedua itu akan ada tes urin. Para peserta nanti akan melakukan tes urin sebagai bentuk deteksi dini sekaligus edukasi bahwa penyalahgunaan narkoba dapat diketahui dan juga dapat dicegah. Yang ketiga itu ada diskusi penutup. Sebagai bagian refleksi, peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk membahas apa yang mereka pelajari dan rasakan dan rencanakan setelah kegiatan ini. Nanti para peserta itu akan dibagi beberapa kelompok untuk membahas terus yang mereka pelajari dari penyuluhan hari ini yang mereka telah ikuti, seperti itu. Apa aja sih hasil dan dampak? Hasilnya cukup menggembirakan. Metode andragogi ini terbukti efektif ya untuk memberitahu, menginformasikan kepada orang dewasa agar lebih aktif berdiskusi, lebih terbuka penyampaiannya, kekhawatirannya dan tantangan yang mereka hadapi. Mereka jadi akan berbagi pengalaman, saling bercerita, saling bertukar pengalaman juga mengenai narkoba mungkin ya. Jadi mereka mungkin akan ada pikiran, oh ternyata narkoba seperti ini dan jangka panjangnya seperti ini, dan bila dilakukan dampaknya akan seperti ini, akan terkena undang-undang seperti ini dan akan dihukum seperti ini. Nah, seperti itu. Banyak dari mereka yang menjadi lebih sadar dan bahkan ada yang dengan sukarela menjadi relawan kampanye anti narkoba di. Nah, berdasarkan hasil kegiatan tersebut, saya bisa menyimpulkan bahwa dukungan berkelanjutan itu sangat dibutuhkan ya, tidak hanya di sekolah aja atau di kampus misalnya, di pemerintahan, di keluarga, tapi di masyarakat sekitar juga, terutama keluarga nih. Keluarga juga perlu mendukung mereka karena mereka itu sangat membutuhkan dukungan bagi mereka yang sudah terlanjur menyalahgunakan narkoba. Lalu program penyuluhan ini juga dapat direplikasi di wilayah lain tentunya ya, dengan penyesuaian konteks lokal daerah masing-masing. Oke, nah jadi teman-teman, mari kita ingat ya, narkoba itu bukan hanya merusak diri sendiri, tetapi juga masa depan bangsa. Bukan hanya masa depan kamu sendiri. Peran remaja juga sangat penting dalam upaya pencegahan. Mulailah dari lingkungan kita sendiri, dari diri kita sendiri, dari keluarga kita, terus ajak keluarga kita, teman-teman kita, atau teman kerja kita untuk berani menolak narkoba tersebut. Jangan sampai malah kitanya juga yang mengajak mereka, tapi kita yang harus mengajak mereka untuk mencegah agar tidak ada penyalahgunaan narkoba lagi. Terus bersama kita bisa menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan bebas dari narkoba. Baik, seperti itu. Terima kasih teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Sampai jumpa di kegiatan positif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.